Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andini Kangreni, salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Jeneponto. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan pemaparan terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional. Beliau terkenal dengan 3 pilar pemikiran pendidikan, yakni Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Dalam kaitannya pendidikan dan pengajaran, Ingarsa Sungtulada memiliki makna sebagai pendidik yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sentral figur bagi murid. Ingmadya Mangunkarsa memiliki makna pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri pada cita-cita yang luhur dan ideal. Tuturi Handayani yang berarti pendidik mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih, serta memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Adapun dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Ketika kita menganalogikan murid dan guru, bisa kita lihat seperti pada gambar. Gambar yang pertama, benih jagung kita kategorikan sebagai murid. Dan gambar yang kedua, petani kita analogikan sebagai guru. Seorang petani ketika ingin menumbuh kembangkan bibit jagung, hendaknya dia menyediakan sebuah lahan yang cocok untuk bertanam jagung. Maka petani menuntun tumbuhnya jagung. Demikian halnya guru menuntun perkembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh murid masing-masing. Petani menyediakan lahan yang bagus. Demikian halnya seorang guru menyediakan ruang kelas yang menyenangkan. Agar bibit jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik, maka petani tentunya memberikan pupuk, irigasi, pencahayaan yang bagus, dan tentunya mencegah tanaman jagung dari ulat dan gangguan lainnya. Seorang guru harus bisa memfasilitasi murid dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, membimbing murid agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Ki Hajar Dewantara juga menitik beratkan pendidikan dengan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jika kita pilah-pilah, budi itu berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, sementara pekerti itu adalah tenaga. Ketika kita masukkan dalam pembelajaran cipta termasuk unsur kognitif, karsa termasuk afektif,
dan karya termasuk psikomotorik. Ditambah dengan pekerti atau tenaga, maka semuanya ini akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya ialah bermain. Nah, mengapa bermain? Karena bermain adalah kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga sudah ada pada diri anak, dan permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, berhamba pada sang anak berarti bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak memiliki makna bahwa pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi, perlu kita ingat bahwa orientasi pendidikan kita adalah murid, murid, dan murid. Baiklah Bapak Ibu, dari sekian pemaparan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sampailah kita pada kesimpulan atau refleksi bahwasanya guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kolaborasi dan memanusiakan manusia sebagai kata kunci. Selanjutnya adalah siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Jadi kata kunci dari kalimat kedua ini adalah bahwa pembelajaran itu memerdekakan anak, berkolaborasi dan melakukan diferensiasi sesuai dengan karakteristik siswa kita masing-masing. Nah, itulah tadi pemaparan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga pendidikan kita ke depannya jauh lebih baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.